Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ardia Chandra Lestari dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pembahasan tentang peran kiai dan mursyid dalam bimbingan spiritual, yang mana kemarin telah diadakan penelitian di sebuah pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Oke, langsung saja next untuk pembahasan pertama tentang profil Pondok Pesantren Al-Fitrah serta biografi kiai dalam pondok pesantren tersebut. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an. Biasanya lebih masyhur dikenal dengan Kiai Asrori. Sampai saat ini tercatat sudah ada 1.003 santri putri, dan seiring animo pertumbuhan dan perkembangan masyarakat untuk memondokkan anak sejak usia dini, maka sebagai bentuk wujud tanggung jawabnya, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah mendirikan pondok pesantren usia dini untuk putra dan putri pada hari Senin, tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 1431 Hijriah, yang mana bertepatan pada tanggal 11 Oktober 2010 Masehi. Pendidikan di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah sendiri ini dilaksanakan pada pagi dan siang hari. Sedangkan pendidikan malam hari itu diperuntukkan santri yang tidak menetap, yang pada pagi harinya bersekolah di lembaga pendidikan di luar pondok. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah berlokasi di Jalan Kedinding Lor, Surabaya, yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan akhlakul karimah dan nilai-nilai amaliyah salafus sholeh. Seiring dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan informasi, serta guna memberikan landasan yang kuat dengan didikan yang akhlakul karimah, maka dalam hidup dan kehidupan ini, pendidikan khususnya agama Islam dan tatanan hidup yang akhlakul karimah sangat diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri dari dampak negatif dari kemajuan zaman. Selanjutnya tentang biografi dari Kiai Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Jadi sudah dijelaskan bahwasannya pendirinya bernama Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Nah, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi ini merupakan putra dari Kiai Usman Al-Ishaqi. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi merupakan putra dari Kiai Haji Usman Al-Ishaqi tadi. Nah, sepeninggal Kiai Usman Al-Ishaqi pada tahun 1984, atas penunjukan langsung dari ayahnya, yakni Kiai Usman, Kiai Ahmad Asrori ini meneruskan kedudukan mursyid ayahnya. Jadi Kiai Usman dari dulunya udah seorang mursyid. Lah karena meninggalnya beliau itu menurunkan kemursyidannya kepada anaknya, yaitu Kiai Asrori Al-Ishaqi ini. Ia juga menggagas Al-Khidmah, yakni sebuah jamaah yang sebagian anggotanya adalah pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jamaah ini menarik karena sifatnya yang inklusif. Ia tidak memihak salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas politik dan pejabat negara, majelis-majelis yang diselenggarakan oleh Al-Hikmah tadi itu berlangsung dalam suasana yang murni keagamaan, tanpa muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Ahmad Asrori memiliki darah keturunan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-38, yakni Ahmad Asrori putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Namun dinisbatkan pada nama Usman Al-Ishaqi ini dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, yakni ayah dari Sunan Giri.
Karena Kiai Utsman ini masih keturunan satu garis dengan Sunan Giri. Kiai Utsman itu berputra 13 orang. Untuk lebih jelasnya, nisbat atau urutan keturunan ini akan dijelaskan di bab selanjutnya ya. Kita next lagi. Silsilah keturunannya sebagai berikut ini. Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi untuk jalur ke bawahnya, ya berarti kakek buyutnya, ini ada Muhammad Utsman, Surati, Abdullah, Mbah Deso, Mbah Jarangan, Ki Ageng Ma, Ki Panembahan Bagus, Ki Ageng Pangeran Sedang Rana, Panembahan Agung Sidomergi, Pangeran Kawis Guo, Fadullah Sido Sunan Prapen, sampai yang terakhir ini nanti akan sambung kepada sanadnya. Rasulullah ini melalui Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali. Berarti ini sambung melalui cucu Rasulullah, yakni Husain bin Ali. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, nanti sambung ke Fatimah. Nanti sambung ke Rasulullah. Selanjutnya, tentang eksistensi kiai dan mursyid di pondok pesantren Al-Fitra. Sebelumnya, tentang eksistensi kiai dan mursyid dulu ya penjelasannya. Kiai ini ditempatkan sebagai tokoh yang karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan, seorang kiai ini seringkali didatangi masyarakat untuk dimintai nasihat. Dalam kehidupan masyarakat modern, beberapa fungsi dari kiai sendiri ini menurut psikologi, dalam ranah psikologi, itu dalam hal layanan konsultasinya terdapat dalam peran kiai terhadap lingkungan sekitarnya. Bisa dibilang bahwa seorang kiai itu merupakan golongan elit yang selalu dipandang oleh masyarakat sekitar yang memiliki berbagai kelebihan yang melekat. Dalam gerak kiai dalam masyarakat, ini keterkaitan kelompok sosial yang memiliki peran dan otoritas yang sekiranya akan dibutuhkan dalam suatu institusi, yakni berkaitan atau kemungkinan berkaitan seringkali dapat dipahami dalam konteks tatanan yang telah terjadi sejak awal. Sedangkan mursyid sendiri eksistensinya yaitu secara definitif seseorang yang telah menguasai tahap kesempurnaan dalam trilogi keilmuan, yakni syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi kategori dari mursyid ini sendiri yaitu harus menguasai 3 trilogi keilmuan, yakni syariat, tarekat, dan puncak yang paling tinggi yakni hakikat. Sangat pakar dalam mengetahui seluk-beluk nafsu dan penyakit-penyakitnya serta cara penanggulan dan penyembuhannya. Dengan begitu, seorang mursyid itu bisa memberikan jawaban-jawaban atau solusi berkenaan dengan masalah tauhid kepada murid-muridnya. Oke, sampai di sini ini penjelasan tentang eksistensi kiai dan mursyid. Selanjutnya, penjelasan mengenai eksistensi kiai dan mursyid di pondok pesantren Al-Fitra. Nah, sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan terhadap salah satu ustadz di sana, peran seorang kiai serta kemursyidan di dalam pondok pesantren Al-Fitra sendiri itu sangat sentral dan bersifat kebapaan atau nama lainnya paternalis ya. Maksudnya, wewenang dari seorang kiai itu tidaklah terbatas, yang artinya wajib diikuti. Kiai Asrori sendiri itu membebaskan seluruh pengaturan pondoknya dan bersifat terbuka pada pandangan atau saran yang masuk. Beliau lebih mendahulukan musyawarah dan sangat minim otoriter. Perannya sebagai mursyid sendiri, perannya sebagai mursyid serta seorang kiai di pondok pesantren Al-Fitra sendiri dalam bimbingan spiritual, beliau itu lebih mengedepankan uswatun hasanah yang artinya lebih menyontohkan dalam bentuk amali, berarti berbentuk tindakan kepada para muridnya daripada berbentuk omongan atau cakapan kayak menceramahi. Beliau itu lebih mengedepankan sikap uswatun hasanah, mencontohkan
dalam bentuk perbuatan agar ditiru oleh muridnya. Salah satu ciri khas dari Kiai Asrori ini yang biasanya ditiru oleh para santrinya nih, contohnya salah satu ciri khas yang ditiru oleh santrinya, yakni memakai pakaian serba putih yang melambangkan kejernihan dan kesucian hati. Selanjutnya, yakni tentang bimbingan spiritual di Pondok Pesantren Al-Fitra. Bimbingan spiritual Islam di Pondok Pesantren Al-Fitra. Sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan, ini ada beberapa amalan bimbingan spiritual yang ada di Pondok Pesantren Al-Fitra. Di antaranya adalah seperti dalam buku Fathul Wiridia, di mana tiap amalan sholat Wiridia berbeda-beda. Juga diajari praktek berzikir bagi yang sudah berbaiat. Zikir yang dimaksud bagi santri yang sudah berbaiat adalah zikir siri, zikir jahar. Nah, zikir jahar ini itu berupa kalimat tahlil, la ilaha illallah. Zikir ini masuk dalam zikir harian, yaitu zikir yang dilakukan setiap harinya. Kemudian ada juga zikir mingguan, zikir bulanan, zikir bulanan ini merupakan contohnya itu membaca manaqib. Terus zikir yang dilakukan setiap tahunan juga ada. Jadi ada zikir harian, zikir bulanan. Zikir bulanan tadi kan termasuk dari membaca manaqib. Ada juga zikir setiap tahun. Atau biasa disebut dengan zikir tahunan. Nah, yang dimaksud dengan zikir tahunan ini berupa sholat tasbih dan melakukan zikir fida. Sementara untuk santri yang belum berbaiat, setidaknya ada 3 kegiatan dalam Pondok Pesantren Al-Fitra. Di antaranya untuk santri yang tidak berbaiat ya, untuk kegiatannya yang pertama dalam ranah pendidikan, baik pendidikan umum maupun diniyah. Pendidikan umum sendiri ini dilaksanakan pada sekolah formal ya. Untuk diniyah ini yang dimaksud adalah pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren. Yang kedua ada wadifah. Wadifah yaitu berupa amalan khusus, yakni membaca burdah setiap harinya, kecuali di malam Jumat. Ada juga sholat tasbih yang dilakukan secara berjamaah. Tetapi sholat tasbih ini yang dilakukan berjamaah ini itu dilakukan secara bergantian tiap kamar. Karena sholat tasbih ini kan rada berat, jadinya dilakukan bergantian tiap kamarnya. Yang ketiga kegiatannya ada syiar. Kegiatan syiar ini melibatkan jamaah dari luar pondok. Untuk ketentuan tarekat sendiri di pondok pesantren itu tidak diwajibkan ya, maksudnya tidak diwajibkan bagi seluruh santrinya untuk menganut tarekat di pondok pesantren tersebut. Jadi terserah santrinya sendiri mau mengikuti tarekat atau enggak, itu dikembalikan kepada santrinya sendiri. Sampai di sini dulu penjelasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mau mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.